Oke, sekarang sudah jam 1.31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Wabarakatuh. Ya, ini malam ini tuh ada 3 kelas. Apakah semua, tapi Ibu pengen tahu nih yang hadir sekarang kebanyakan kelas dari mana? Apakah kelas 1C pagi atau kelas eh, 1A pagi atau 1A malam? Nih yang kebanyakan hadir. Ketua tingkat atau ketua kelasnya tolong diingatkan lagi ya teman-temannya untuk join. Ibu sekarang pengen ngabsen dulu. Silahkan di absen dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk absen. Baik, Bu. Oke, silahkan absen dulu ya. Permisi Bu, boleh izin bertanya Bu? Ini sesi itu kelasnya atau yang sekarangnya nih Bu? Sesi itu pilihannya di sesi apa aja? Pagi sama malam. Nah, berarti ini siapa yang bertanya nih? Saya kelas Rizky. pagi Bu. Nah, berarti Rizky isinya pagi. Oh oke Bu, makasih. Oke, sama-sama. Ya, ini siapa nih? Eh, Ginting. Ginting, itu ada form absen Ginting yang harus diisi. Coba di ini ulang apa? Di scan ulang. Yang lain aman nggak absennya? Aman, Bu. Bu, aman. Aman Bu. Aman terkendali, Bu. Oke, dilanjutkan ya. Bu. Ini waktunya sisa berapa menit nih? 3 menit ya. Bu.
ya nggak apa-apa lemes. Yang penting tetap Masih ada semangat. kesempatan, Bu. Apa ya bedanya lemes dengan semangat? Iya benar, masih ada kesempatan. Ya, kita doain juga nih. Ini Bu Anis lagi nyimak kita. Ibu Anis hadir di tengah-tengah kita tetap nyimak meskipun lagi serak itu salah satu yang perlu dicontoh ya teman-teman. Jadi meskipun lemes tapi tetap hadir. Nah, Ibu Anis juga lagi kurang sehat tapi tetap hadir untuk mendampingi kita semua di sini. Jadi Ada yang unik ini, Bu. Ini ini Dava Ali nih. virtual backgroundnya. Penting semangat ya. Iya, yang penting semangat. Oke, alhamdulillah ya kalau teman-teman semua sehat. Kalaupun ada yang lemas ya yang penting sehat meskipun lemas. Kalau lemas biasanya mungkin lagi haus, dehidrasi ya silahkan minum dulu, nggak apa-apa dikasih waktu untuk minum. Ya, kembali ya alhamdulillah Robbil Alamin karena kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kelas kita malam ini tanpa berlama-lama lagi. eh Ibu langsung share screen saja untuk materi. Mana nih materinya? Ada yang masih ingat terakhir kita bahasnya tentang apa, teman-teman? Ayo, Vektor bitmap, Bu. Iya, ini Tengku ya kayaknya. siapa tadi yang ngajak? Oh, ya. Ya. Ini eh, apa menurut Ibu fenomena yang jarang terjadi di kelas-kelas lain itu yang sering ngejawab kalau di kelas ini, di sesi ini itu perempuan. Kalau di kelas-kelas sebelumnya, di sesi sebelumnya biasanya laki-laki. Jadi alhamdulillah ini perempuan ada nih yang aktif jawab. Jadi benar ya, pekan lalu kita udah 2 pekan yang lalu kita udah bahas tentang vektor apa grafis vektor. Kita akan bahas tentang adapun agendanya kita akan bahas 3 bahasan tentang semiotika, ada tentang apa sih pengertian dari semiotika ini, kemudian pendekatannya apa aja dan di bidang apa aja. Nah, kemudian tujuan sharing kita malam ini adalah bagaimana kemudian kalian bisa setelah melewati materi ini atau mendapatkan materi ini, kalian bisa menerapkan teori bor atau tugas akhir PBL-nya kalian. Jadi mohon untuk disimak atau diikuti fokus dari awal sampai akhir supaya kalian bisa menerapkan ini untuk tugas-tugas selanjutnya pada PBL-nya kalian ya. Namun sebelum kita lanjut, apa sih semiotika itu? Mungkin di antara kalian ada nih yang pengen menjabarkan sebelum kita betul-betul membahas apa sih semiotika itu. Ayo, siapa yang mau menjelaskan sedikit tentang semiotika? Mungkin ada yang baru mendengar atau mungkin ada yang sudah terbiasa mendengar eh, istilah semiotika. Silahkan. Belum terdengar, Bu. Belum dibahas itu. Izin menjawab, Bu. Filter mudah. Iya, silahkan. Ini siapa nih yang mau ngejawab? Saya, Bu. Dimas. Oke. Halo Dimas. Gimana nih suaranya? Ya, Bu.
Ini siapa nih tadi yang mau ngejawab? Saya, Bu. Iya, langsung aja. Etika kalau menurut saya itu seperti ini, membahas pembelajaran mengenai tanda baca, Bu. Oke, ya benar. Ini siapa sih yang ngejawab? Kok ibu nggak lihat? Saya, Bu. Iya, Bu, iya. Oke, ya thank you Dava. Ya, sebelum oke kita langsung aja kalau gitu. Nih, oke tadi Dava udah nyebutin ya. Nah, kalau secara eh, istilah eh, semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, dari kata semeion yang artinya tanda. Jadi kalau Dava tadi bilang tentang tanda ya benar, benar ya tentang tanda. Nah, kemudian kalau kita jelaskan lagi lebih panjang dari semiotika itu adalah bagaimana kemudian kita memahami makna dari berbagai macam objek, peristiwa, dan fenomena. Nah, itu semiotika. Nah, lebih simpelnya lagi, semiotika itu adalah keilmuan yang mempelajari tentang tanda-tanda, kemudian makna, bahasa, simbol, dan eh, merujuk ke dari simbol itu tindakan apa nih yang harus dilakukan. Jadi ada hubungannya tanda ke makna, kemudian makna ke bahasa atau bahasa ke tanda. Jadi kita akan bahas tentang tanda, makna, bahasa, simbol, dan tindakan ketika kita membahas erat hubungannya dengan berapa satu dua tiga dari empat kata ini teman-teman. Jadi kalau kalian supaya gampang ingat semiotika ya ingat aja tanda, makna, bahasa, simbol, tindakan itu semiotika. Itu supaya kalian gampang ingat apa sih semiotika itu dan menghubungkannya itu lebih lebih mudah diingat juga, lebih gampang dipahami. Nah, itu semiotika. Kemudian kita lanjut ke pendekatan semiotika. Jadi semiotika itu dalam penerapannya pun ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Apa aja? Ini ada tiga nih, ada pendekatan ikonik, ada pendekatan indeksial, dan simbolik. Jadi kalau dari visual, istilahnya semiotika itu terbagi jadi tiga. Ada visualnya secara ikonik, ada visualnya secara indeksikal atau indeksi. Nah, apa bedanya? Kalau ikonik itu dia menekankan hubungan visual antara tanda dan objek. Nah, indeksial dia menekankan hubungan kausal antara tanda dan objek. Jadi kausal itu adalah sebab akibat, kata lainnya ya. Nah, kalau simbolik dia menekankan pada hubungan konvensional antara tanda dan objek atau sederhananya simbolik itu dia menekankan eh, hubungan yang itu udah umum sebagai eh, tanda pada sebuah objek. Jadi dia lebih khusus dan itu sudah disepakati oleh ya zaman-zaman dulu lah sampai sekarang pun ada sih penerapannya kayak gitu ya. Sebentar kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari ikon, indeks, dan simbol. Kalau kita perhatikan, ikon itu visualnya mungkin lebih umum ya, lebih umum dan sering kita jumpai di sekitar kita. Ini salah satunya penggunaannya pada icon toilet. Biasanya kalau ada keterangan-keterangan di sini tempat lokasi toiletnya, nih kalian pasti menemukan tanda-tanda kayak gini nih, icon-iconnya untuk perempuan dan laki-laki WC-nya di bagian mana. Dan ini sangat umum ya kita jumpai. Nah, ini contoh indeks nih penggunaan barcode, penggunaan. Nah, barcode kan ada macam-macam ya. Ada yang kayak gini yang bergerigi-bergerigi kotak-kotak.
atau bintik-bintik. Nah, ada juga barcode yang dia bentuknya garis-garis. Itu masuk ke eh, apa pendekatan indeks. Kemudian simbol nih, simbol salah satu contohnya simbol bulan dan bintang. Ini identik dengan biasanya digunakan di masjid-masjid. Terus apalagi logo juga masuk simbol sih, tapi logonya lebih ke yang kayak ciri khas kayak misalnya McD dan apa merek-merek yang sudah melekat Apple itu masuk simbol. Naik. Kalau Nah, naik Bu, ya naik juga boleh simbol ya. Nah, kalau lebih pengen mudah dipahami sih kalau ibu nyimpulinnya kayak gini. Kalau icon itu, icon dia eh, visual-visualnya itu umum dan penggunaannya juga bisa ke semua objek. Kalau indeks dia menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lain. Kalau kita pakai barcode kan biasanya nggak langsung ke objeknya ya, tapi dia menghubungkan kita ke objek yang kita tuju. Misalnya, kalau kita barcode ini, kita akan kita bisa mengunjungi link Google Form yang Ibu tadi berikan. Itu contohnya di absen. Itu dia jadinya penghubung. Jadi indeks itu jadi penghubung. Dia tanda yang akan menghubungkan kita ke objek yang sebenarnya. Nah, kalau simbol dia juga icon, tapi ikonnya itu lebih spesifik ke salah satu objek. Dan meskipun kita sudah menyepakati bahwa oh, ini objeknya ini, tapi untuk menggunakan ke objek lain itu nggak bisa. Beda kan dengan konteksnya icon. Kalau icon tanda perempuan dan laki-laki ini tetap bisa kita gunakan di objek yang lain. Bukan cuma untuk toilet, tapi kita juga bisa menjelaskannya secara single. Kalau oh ini tuh untuk perempuan dan ini untuk semua bukan cuma untuk ke toilet, tapi bisa juga untuk pakaian misalnya atau untuk apa lagi ya biasanya untuk menjelaskan kalimat, kata, itu bisa tetap menggunakan icon. Tapi kalau simbol nggak bisa digunain untuk semua objek, tapi dia memang spesifik ke salah satu objek yang sudah disepakati secara umum. Ya, gitu ya. Semoga bisa dipahami perbedaan icon, indeks, dan simbol. Itu untuk pendekatan. Kita lanjut ke penerapan semiotika. Apa-apa aja sih penerapan semiotika di berbagai bidang. Ini ada beberapa. Sebenarnya ada lagi selain ini. Nanti kalian bisa cari tahu lagi untuk lebih dalamnya. Yang pertama, bagaimana kemudian ilmu semiotika itu kita gunakan di bidang bahasa atau linguistik. Nah, ketika kalian sudah memahami semiotika linguistik, maka kalian bisa menggambarkan atau memvisualisasikan kata, frase, atau kalimat ke dalam visual. Jadi misalnya, kalau Ibu kasih contoh di sini, biasanya ketika bahasa itu kan macam-macam ya. Sekarang maksudnya ada bahasa yang kita bahasakan secara arti sebenarnya, ada bahasa yang kita kiaskan atau dilebih-lebihkan. Misalnya yang kayak ini contohnya hati yang lembut. Nah, hati yang lembut ini kalau kita visualisasikan itu kita mikirnya kayak gimana ya gambarnya. Nah, kalau dalam dunia visualisasi dengan pendekatan atau menggunakan teori semiotika, itu kita tetap bisa gambarkan secara kiasnya juga. Nah, ini Ibu kasih contoh hati yang lembut itu divisualisasikan dengan bentuk teksturnya awan. Karena awan itu, kenapa awan? Karena awan kan biasanya identik ya dengan kesan yang lembut-lembut, empuk ya gitu. Jadi gitu cara menghubungkan linguistik dengan visualnya. Itu dari segi linguistik. Kita lanjut ke penerapan teori semiotika dalam visualisasi sastra. Nah, ini kalau ada yang sudah pernah baca novelnya Kami Bukan Sarjana Kertas, atau salah satunya lah, tapi ini dia runut nih, berurutan.
Kalian kalau baca Kami Bukan Sarjana Kertas ya lanjut ke yang biru dulu, abis itu yang merah. Merah sih yang terakhir kalau nggak salah. Ini juga recommended ya, ini bukan endorse tapi karena Ibu pernah baca. Ini recommended untuk kalian yang sementara menjajaki pendidikan di kampus. Itu bagus banget sih baca ini yang Kami Bukan Sarjana Kertas karena dia memang menceritakan tentang kehidupan-kehidupan kampus, pertemanan antar perbedaan sosial, strata sosial di kampus itu kayak gimana. Ini seru nih novelnya. Oke, tapi yang paling penting Ibu sampaikan adalah bagaimana kemudian teori semiotika ini digunakan untuk memvisualisasikan biasanya judul-judul dari novel atau puisi atau drama. Itu dia lebih ke arah bagaimana mengilustrasikannya. Misalnya ini kan kami bukan sarjana kertas, kalau cuman dibaca sekilas kami bukan sarjana kertas tanpa ada visualisasi yang mengartikan judul ini secara visual, mungkin orang kayak bingung kan ini dia ngebahasnya tentang apa ya? Kayak gitu. Makanya penting penting untuk memahami bagaimana penggunaan teori semiotika dalam sastra atau penting menggunakan teori semiotika dalam memvisualisasikan sastra. Karena secara promosi, secara pemasaran, ataupun secara periklanan, yaitu akan membantu penulis dalam mengkomunikasikan ide-ide atau isi dari buku atau novelnya mereka, novel, puisi, ataupun drama. Nah, itu untuk sastra. Kita lanjut ke penggunaan teori semiotika dalam film untuk visualisasinya. Ini ada nggak yang udah pernah nonton My Stupid Boss? Belum, Bu. Kalau ada yang pernah mungkin bisa diceritain dikit. Ibu soalnya juga belum pernah. Kalau Ibu Anis pernah nggak, Bu? Udah pernah nggak nonton ini Ada My Bu, Stupid pernah Boss? Bu. Karena cuman kayak sekilas Nah, gitu loh, ini. Bu. Udah, Iya, oke. sekilas. Jelas aja ya. Iya, kayaknya kita pada nonton cuman teaser-teasernya doang ya. Saya Iya, nonton Bu. full Bu. Trailer doang, Bu, bukan teaser, Bu. Oh, beda ya teaser sama iya thriller. Iya, thriller lah apakah tuh. Ya. Nah, tapi yang Ibu pengen bahas ini dari visualisasi tapi masuk juga sih. Tapi kalau kita lihat gambaran dari eh, flyer atau poster dari film ini, itu dia menggambarkan tentang adegan, karakter, dan lebih ke adegan dengan karakter ya kalau Ibu lihat. Jadi bagaimana kemudian semiotika ini menganalisis atau memvisualisasikan karakter dan adegan yang ada di film ini secara visual. Atau kalau kita lihat ya, dia ini kan judulnya My Stupid Boss. Background-background yang ditampilkan di poster ini sudah cukup mewakili bahwa oh ini dia akan menggambarkan adegan-adegan tentang dunia perkantoran. Kemudian dari segi karakter, mungkin kalau kita lihat dari penampilan si tokohnya ini ya, ya emang agak menggambarkan agak-agak stupid ya penampilannya. Jadi kayak gitu. Bagaimana kemudian semiotika menganalisis agar film ini itu bisa tersampaikan dari segi visualnya meskipun cuma dilihatnya itu dari apa tadi yang disebutin temannya dari trailernya saja kita udah bisa memahami bahwa oh iya ini dia tuh apa akan memfilmkan tentang eh, seorang bos yang agak-agak stupid di kantornya gitu ya. Itu penting nih. Apalagi kalau film-film kan memang banyak biasanya menggunakan visual-visual untuk di flyernya atau posternya. Nah, lanjut ke desain nih, apalagi desain ya, udah sangat-sangat erat sekali hubungannya. Nah, kalau secara semiotika eh, di bagian desain ini atau di penerapan desain mungkin dia lebih ke bagaimana kemudian desain itu tidak hanya indah dilihat atau menarik, tapi bagaimana kemudian si desainnya ini itu bisa
eh, menggambarkan bahwa oh ini tuh jualannya tentang eh, dan kemudian bisa kita tebak kalau oh ini buah semangka nih. Jadi semakin semakin bagus kita menganalisis dari segi semiotika untuk desainnya, maka semakin tersampaikan juga apa isi produk yang kita jual. Tapi ini sekreatif mungkin aja sih. Biasanya biasanya juga kalau dia nggak mirip banget dengan bentukan isinya, biasanya mungkin dari segi packagingnya itu dia mungkin mudah dibuka atau bisa berkali-kali digunakan. Itu biasanya juga berhubungan dengan jualannya apa. Ini ibu udah pernah sampaikan kalau kembali lagi kenapa konsep itu perlu dipikirkan matang-matang karena konsep akan mempengaruhi dari bagaimana kalian juga menggunakan eh, pendekatan-pendekatan semiotika ke depannya. Jadi kenapa kemarin kami itu Ibu Anis dan saya menekankan kalian benar-benar memikirkan kembali apa konsep promosinya kalian karena ini akan berkaitan dengan penggunaan teori-teori kalian ke depannya juga bukan cuma prakteknya gitu ya. Itu untuk desain. Nah, lanjut ke komunikasi. Ini kalau dia di komunikasi semiotika itu lebih ke menganalisis gimana gaya apa sih gestur bahasa Indonesianya gestur apa sih bahasa tubuh ya. Ini ke contohnya kayak bahasa tubuh. Ketika kalian mengangkat tangan kemudian tersenyum lebar, matanya menyipit, nah itu bisa menandakan bahwa atau menyampaikan bahwa oh ini dia lagi senang, benar-benar senang ke kita. Tapi ada juga yang mungkin dia cuman pura-pura antusias. Nah, itu bisa dianalisis dengan semiotika atau bisa dibentuk dengan memahami semiotika untuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Ini untuk gesture contohnya ya, untuk bahasa tubuh. Nah, selanjutnya dari segi penerapan di pemasaran atau periklanan, ini masuk iklan, logo, atau kemasan. Nah, ini ada nggak yang pernah perhatiin contohnya ini ada nggak yang pernah perhatiin iklannya sirup marjan yang paling baru? Iya Bu, kenapa? Ada Bu. Ya, ini Ah, banyak banget kalau teman-teman kantornya ibu bilangnya itu iklan marjan lebih banget iklannya. Dia ngiklanin ngiklanin sirup apa iklanin itu apa yang drama-drama kolosial yang di Indosiar biasanya yang peran-perannya biasanya terbang-terbang terus naik naga gitu. Ini It- lumayan lama juga ya iklannya. Ada nggak yang pernah ikutin? itu Nah, mungkin itu salah satu. itu itu Bu, mungkin kayak karena taktik marketing gitu Bu. macam taktik marketing dan apa ini proses pembuat iklannya terlalu lama Bu. Itu ya komentarnya kalian itu ya. Iya. Ya, bisa jadi ya. Ini kayaknya Ibu Anis lebih paham nih pembuatan proses proses iklannya lebih panjang. Cuman CGI-nya Kesulitan tingkat bagus kok Bu. kesulitannya kayak gimana? Ya? CGI-nya bagus. Iya, iya, iya. CGI-nya Ya emang bagus. harus. Ini namanya bagus. Butuhnya Itu waktu lama tuh Bu. mm-mm. Karena dia kayaknya combine dengan animasi ya. Ya. Nah, yang Ibu mau sampein di iklan sirup marjan itu, nah apa? Kalau dari semiotikanya, kalau kalian memahami betul maksud yang ingin disampaikan, mungkin kalian nggak akan protes nih gimana proses pembuatan dan lain-lainnya. Tapi kalian akan memahami bahwa oh mungkin tuh pengen nyampein kalau orang-orang yang bisa minum sirup marjan ini ya orang-orang yang spesial ya. Proses pembuatannya pun nggak gampang. Kalian pengen minum sirup ini itu ya butuh perjuangan.
Kalau ibu menganalisis ya dari segi semiotika untuk pemasarannya itu kayak gitu untuk iklan sirup marjan. Jadi kalian yang konsep atau media promosinya nanti ya bisa nih ngikutin plot twistnya sirup marjan ini. Meskipun dia sebenarnya promosiin sirup, tapi lika-liku untuk menuju penyajian sirupnya itu ini agak beda ya menurut ibu meskipun itu dibilangin lebay dan lain-lain, tapi kita ngikutin kan sampai ending. Pasti nggak ada yang nge-skip biasanya karena Iya, penasaran. Bu. Nggak di skip, Bu. Langsung ditonton, Bu. Bagus, Bu. Ya, kalian bisa nih nonton nonton lagi ya supaya bisa pelajarin ini konsepnya kayak gimana. Kalian bisa contoh sebagai referensi media promosinya kalian. Siapa tahu aja pengen itu apa pengen parodiin juga prodi-prodi yang ada di Poltek Batam. Tapi kalian kan prodinya MJ aja ya yang dipromosiin ya. Bisa diparodiin itu. Nah, itu untuk pemasaran. Kayaknya terakhir deh. Oke, itu terakhir. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Misi Bu, saya agak kurang paham sama yang sebelumnya itu loh Bu, yang ada barcode-nya itu Bu. Yang mana? Oh, yang pendekatan. Nggak yang ada simbol, logo itu Bu, kan ada barcode. Yang Ibu maksud Iya. itu dia masuk ke bagian pendekatan semiotika. Ini kan? Ya, iya itu Bu, indeks Bu. Ya, ya. Jadi maksudnya di sini itu semiotika itu dalam penyajiannya bisa saja bentuknya itu indeks atau simbol. Pendekatan itu maksudnya adalah hal-hal yang bisa dilakukan atau em, jenis-jenis bisa juga sih disebut kayak jenis-jenis dari semiotika itu apa aja. Oh Ini jadi itu yang bisnisnya Bu ya. siapa nih? Riandi Bu. Ya, Riandi. Oke Bu, terima kasih Bu. Tapi yang Riandi nggak ngerti dari indeks ini ya bagian apanya nih Riandi? Saya kira tuh apa indeks nih kayak kayak di bis ada bagian-bagian lagi gitu Bu. Nyata cuma Iya, ini jenis-jenisnya aja. Jadi semiotika itu kita bisa wujudkan dalam bentuk icon, bisa juga dalam bentuk barcode, bisa juga dalam bentuk simbol, kayak hmm. gitu. Cuma, nah penerapan lanjutannya itu yang kayak tadi. Jadi sebenarnya kan icon itu lebih ke ilustrasi sederhana. Pada saat penerapannya yang kita bahas tadi itu dibuat lebih kompleks visualnya, Oh, kayak gitu. Kompleks atau lebih apa ya istilahnya kayak lebih 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 apa tuh Ibu Anis bahasa bahasa lainnya kompleks, lebih detail lah ya, lebih detail. baik Bu. Mm-mm. Selain Riandi ada lagi teman-teman? Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, eh, karena ibu juga nggak bisa lama-lama di sini tuh udah larut banget. Kita lanjut dulu ke bahas ke tugasnya kalian ya. Ibu udah periksa beberapa. Kalau masih ada pertanyaan, nanti kita bahas paling terakhir lagi. Kita bahasnya. Karena ibu pengen bahas tentang tugasnya kalian. Yang ibu kasih tugas itu cari referensi mood board dan buat timeline kemudian konsep. Nah, ibu udah periksa beberapa tugas-tugasnya kalian. Eh, dan yang ibu periksa ada yang sudah benar, ada yang masih kurang, ada yang udah benar tapi perlu dilengkapi lagi.
Kemudian ada yang nggak, dia nulisnya apa? Tapi nggak apa-apa. Yang Ibu apresiasi adalah karena kalian sudah mengumpulkan, kemudian meskipun terlambat tapi tetap diupload. Ibu lebih apresiasi itu daripada sudah terlambat diupload tapi isi foldernya itu kosong. Itu ya. Terus catatannya masih ada yang pesan format tugas. Tapi Ibu nggak tahu itu apa. Cuma nama aja tapi nggak nulisin dia dari kelas apa. Itu lanjut ke mood board. Kalau mood board, tugas-tugas yang masuk itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi memang mood board yang kalian kumpulkan itu memang kebanyakan mood boardnya pastinya visualnya secara bukan bidang yang diangkat itu bukan tentang komunikasi visual grafis, tapi lebih ke desain interior, kemudian apalagi ya itu kemarin yang pokoknya dia di luar dari komunikasi visual untuk grafis. Kenapa? Karena memang kebanyakan yang detail-detail itu nggak di-share sama para desainernya. Jadi kita akan bahas di sini sebenarnya apa yang perlu kalian masukkan. Untuk tahapan mood board yang pertama, jadi ada beberapa tahapan penjelasan mood board yang akan Ibu sampaikan bersama Ibu Anis. Nah, untuk pertemuan ini Ibu akan sampaikan tahapan mood board yang sederhana. Jadi kalau kalian ingin menampilkan elemen-elemen yang ingin kalian buat di mood board, ada beberapa yang bisa kalian tampilkan. Ini tidak terbatas, tapi bergantung dari konsep atau apa yang ingin kalian komunikasikan. Semakin lengkap, semakin lengkap elemen-elemen yang kalian masukkan, itu akan semakin mempermudah eh, audiensnya kalian atau orang-orang yang mendengar penjelasan kalian untuk memahami apa yang ingin kalian sampaikan karena lebih banyak gambar-gambaran atau referensi yang kalian tampilkan. Nah, di mood board itu yang paling penting ya ada identitas dari objek yang ingin kalian promosikan karena PBL maka sih ya objeknya. Jadi yang paling penting adalah kalian mencantumkan identitas dari apa yang akan kalian promosikan. Karena itu yang paling nyata objeknya. Kemudian karena kita elemen-elemen grafis, kemudian prinsipnya, maka penting juga kalian menampilkan warna atau ya warna yang akan kalian gunakan pada konsep atau pada media promosinya kalian. Kemudian penggunaan font. Nah, ini adapun gambar-gambar itu gambar-gambar referensi yang berhubungan dengan konsep media promosinya kalian. Jadi kalau kalian promosiin tentang prodi prodi MJ, ya otomatis carilah objek-objek atau gambar-gambar yang memang berhubungan dengan prodi MJ. Kemudian yang ibu perhatiin juga atau yang kadang orang salah paham itu adalah biasanya dia memasukkan gambar, tapi di gambar-gambarnya itu nggak berhubungan dengan warna yang dia pilih. Jadi hati-hati ya dalam menentukan objek referensi gambar menampilkan referensi gambar. Jadi di referensi gambar itu biasanya eh, itu sama dengan warna yang kalian pilih, yang ini ya. War- Warna yang kelihatan nggak kursornya Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu, kelihatan. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini warna gamis yang ada di sini itu biasa dengan warna ini.
Dan jangan lupa bahwa isi dari objek di sini itu sama. Jika oh ini warnanya sama nih, tapi ternyata objek itu nggak berhubungan sama sekali dengan apa dengan konsepnya kalian. Jadi diperhatikan itu juga ya. Kalau kalian nggak mau repot ya cari aja ini apa cari aja objek yang berhubungan. Habis itu kalian edit tonnya samain dengan warna yang kalian pilih. Itu boleh kayak gitu untuk lebih mudah lagi. Nah untuk mood board itu dulu. Next bahas lagi lebih detail apa-apa kalian board. Tapi yang kalian tentuin itu ya. Kemudian dari konsep em, ada beberapa kelompok yang sudah menuliskan konsepnya itu sudah detail dan sudah mengerucut ke kebutuhan itu apa aja. Juga ibu tuh nggak ngerti dia jadinya cuma menuliskan elemen-elemen. Padahal ibu pengennya itu kan kebutuhan kalian, bukan pengertian dari TS. Di web itu kalian akan menampilkan misalnya logo, warna webnya apa-apa aja, temanya kayak gimana. Nanti tak di tampilan web itu ada gambar-gambar apa aja. Nah, di gambar-gambar itu kan nanti kalian bisa bikin gambarnya sendiri, entahkah kalian ilustrasikan secara vektor ataupun diilustrasikan secara fotografi. Ini yang hobi fotografi ini bisa nih dijadiin temannya model mahasiswa, kemudian dimasukin gambarnya ke web tersebut. Nah, bisa kayak gitu. Kemudian di web itu kan biasanya ada font. Nah, kalian bisa tuh pilih-pilih font yang cocok untuk karakternya prodi MJ apa-apa aja kayak gitu. Itu contoh aja. Bisa dikembangkan, bisa juga dijadikan sebagai patokan. Itu contohnya. Itu untuk konsep. Semoga bisa konsepnya lebih digali lagi lah. Gimana supaya mudah juga kalian eksekusinya. Itu untuk mood board. Kita lanjut ke timeline. Nah, timelinenya secara urutan sudah bagus Ibu lihat, tapi Ibu belum lihat ada yang belum ada ininya apa kayak informasi waktunya itu kurang kurang lengkap. Kayak misalnya ada yang sudah tulis oh minggu pertama ini, tapi belum ditetapkan minggu pertamanya itu di bulan keberapa bulannya. Misalnya bulan September ini Bu, pekan ketiga pokoknya udah rampung konsepnya kami Bu. Itu dituliskan kayak gini misalnya. Di konsep udah rampung di Februari pekan pertama. Ini bentuknya kalian bisa atur sendiri bentuknya. Ini cuman apa? Cuman ala-ala aja ini. Ini bergantung kalian aja gimana ngebuatnya agar kalian memahaminya lebih lebih mudah. Jadi ini cuma contoh aja ya. Nanti ada yang bertanya, Bu, kok bentuknya kayak gitu? Ini karena ibu aja yang bikin sendiri. Kalian bisa bikin sendiri berdasarkan kenyamanan kalian. Yang ibu cuman pengen komentarin itu adalah ditambahin dia di bulan keberapa. Kemudian pekan keberapa di bulan itu. Supaya kalian ada patokan, oh ini harus selesai di akhir September ini. Kayak gitu. Karena ini harus ini nih ya, apa sebelum UTS ya Ibu Anisia paling tidak konsep dan beberapa gambaran ininya yang ada di mood board, elemen-elemen di mood board itu paling tidak sedikit banyaknya udah fix gitu. Kalian memang memilih itu. Sudah kayak gitu. Ini untuk timeline. Jadi beberapa dari kalian kayaknya udah hampir semua sih timeline apa urutan timelinenya udah bagus. Udah bagus, sisa ditambah aja waktu-waktu detailnya itu bulan keberapa, terus pekan keberapa di bulan tersebut itu
kapan gitu supaya lebih jelas ya. Untuk feedback tugas kalian. Nah, sejauh ini mungkin setelah kalian dengar penjelasan atau pencerahan dari Ibu, masih ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi? Monggo, silahkan. Ini kok nggak ada yang bersuara? Bu, Ya, saya Ibu. silahkan. Ya, silahkan Eh, Tengku. ini saya mau tanya untuk yang tugas kelompok ini, kalau misalnya rasanya kurang tepat, boleh ngirim ulang lagi nggak atau gimana ya, Bu? Boleh banget. Sangat, bukan boleh banget, tapi memang harus, Tengku. Karena itulah fungsinya kenapa kalian mengumpulkan tugas itu. Karena menurut Ibu ya, tidak akan mungkin kalian mengumpulkan tugas itu langsung semuanya udah beres. Pasti ada yang akan terubah. Jadi sangat mungkin dan kan malah kalian setelah mendengar feedbacknya Ibu dan Ibu Anis ya, kalian mengoreksi segera apa-apa yang kurang itu. Gitu. Kemudian apa-apa yang belum kalian mengerti, misalnya, Bu, saya di konsepnya itu kayak gini gini gini, apakah sudah tepat, Bu? Itu malahan kami sangat-sangat mengharapkan kalian bertanyanya gitu ya, Tengku ya. Kasih ya, Bu. Oke. Ada lagi selain Tengku? Ada nggak nih? Oh iya, sama Ibu Anis tuh pengen sharing ini juga kemarin di kelas ini udah ada sharing nih. Di sini udah ada nggak yang sudah menggunakan ini apa web untuk kerjaan-kerjaan per tim? Belum, Bu. Belum ya? Oke, Ya, Bu. selain siapa lagi nih yang lain gimana? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Ya, ini Kalau tidak diharuskan tapi disarankan ya. Disarankan untuk kalian mengeksplor sebentar. Ini bisa kalian coba buka sendiri satu-satu, dicoba-coba, dieksplor sendiri. Jadi kalau kalian ingin koordinasi dengan teman-teman yang lain di satu timnya, ya ini lebih memudahkan. Kalian bisa mengerjakannya di satu web yang sama, di waktu yang sama, saling ngecek. Ini bisa pakai Miro, Milanote, kemudian Notion. Notion kayaknya udah sering ini ya, sering kepake banget biasanya untuk yang suka media sosial. Kemudian Trello. Nah, kalau misalnya ada web-web yang lain yang kalian pernah coba tapi ibu belum mencantumkan di lah ya, teman-teman ya. Dan di web-web ini teman-teman itu ada beberapa fitur-fitur yang bisa memfasilitasikan mood boardnya. Baik itu dari segi referensi ataupun untuk penjelasan-penjelasan itu bisa dicoba. Mau bosan kalau itu mau pulang kerja dulu. Siapa nih? Dela Setia, oke. Oke, Dela. Ya, itu ya untuk web. Jadi, ini mengeksplor web for team ini bukan keharusan, tapi ini jadi tugas kalian untuk mengeksplor webnya. Oke, jadi bisa digunain untuk tim-timnya.
supaya tidak memperpanjang waktu juga, Ibu pengen nyampein kalau ini yang hadir di ruang Zoom ini hadir semua kah atau ada yang tidak hadir? Ini ketua tingkat tolong diinformasikan dulu masing-masing kelas. Mana nih ketua kelasnya? Hadir, Bu. Dava mana Dava? Hadir, Bu. Dari satu pagi hadir semua nggak Dava? Kurang tahu sih, Bu. Kalau misalnya ya apa namanya absen secara open, mungkin saya tahu kalau misalnya pada hadir semua. Cuman belum Oh, saya oke. cek, Bu. Oke. Ya, nanti Ibu cek lagi kalau gitu. Oke, Bu. Tapi dipastiin ya, maksudnya diingatin teman-temannya untuk pekan depan mungkin hadir. Karena pekan depan agendanya kita itu lebih fokus lagi ke mood board dan rencananya kita akan adain board atau breakout room per tim. Jadi kalian akan diskusi di satu room bersama timnya kalian saja. Habis itu kalian akan presentasi kecil-kecilan. Jadi penting teman-teman satu timnya kalian untuk hadir ya. Itu informasi untuk agenda pekan depan. Nah, untuk tugasnya ingat ini tugasnya explore ini apa web untuk timnya kalian yang bisa kalian gunain. Kemudian eh, ini tidak dikumpulkan atau tidak diupload di web, tapi silahkan untuk mengupdate seperti yang Tengku tadi bilang, mengupdate tugasnya yang tadi Ibu udah komentarin, yang belum dilengkapin timelinenya, silahkan dilengkapi. Yang pertama, yang kedua, konsepnya yang belum jelas konsepnya, tolong diperjelas konsepnya. Kemudian yang ketiga, karena kita sudah mempelajari tentang semiotika, maka jika kalian merasa bahwa, oh, saya akan menggunakan teori semiotika ini, tapi ya kemungkinan kalian akan menggunakan sangat memungkinkan untuk menggunakan teori semiotika ini ke mood board-nya kalian. Silahkan ditambahkan pendekatannya itu jenisnya yang mana saja. Kalian bisa tentukan apakah ataupun dari segi apa apa yang terakhir simbol. Dari segi simbol. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari itu ya, penerapannya di mood board-nya kalian. Ini pekan depan kita cek masing-masing nih yang update. Pahami sejauh ini untuk tugas-tugasnya. Bisa, Bu. Oke. Ya, sejauh ini Bu Anis ada tambahan nih, Bu. Gak ada sih, Bu. Udah cukup ya. Paling Ya, anak-anak nanti luar sesi kelas bertanya ke kita ya, tapi di waktu yang kemarin kita sepakati ya. Boleh diingetin lagi lah paling Bu ini. ya. Oh iya, iya ya. Untung Ibu Anis ngingetin. Ya, jadi menyambung yang Ibu Ani sampaikan, kalian sangat-sangat feel free ya, maksudnya bebas-bebas aja untuk bertanya, karena memang tugasnya Ibu ini sama Ibu Anis untuk menjawab pertanyaannya kalian. Tapi teman-teman karena kalian sudah dewasa, ya semoga bisa dipahami atau bisa ditempatkan lagi waktu-waktu kalian bertanya atau mencocokkan apakah ini saya boleh menelpon atau saya chat saja. Ya, kayak gitu ya. Jadi sebaiknya kalian chat saja karena kalau misalnya menelpon biasanya ya ada kondisi-kondisi kami tidak bisa mengangkat teleponnya kalian. Makanya kami sarankan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan disebutkan di WhatsApp grup kalian masing-masing karena semua kelas sudah ada WhatsApp grupnya untuk kelas ini. Jadi sangat mungkin sekali kami melihat pertanyaannya kalian, tapi catatannya adalah mungkin akan slow respon. Eh,
slow respon untuk menjawab. Tapi kami insya Allah akan cepat atau lambat. Jadi nggak perlu di miss call teman-teman. Meskipun kalian nggak miss call, kita insya Allah respon kalian di grup. Ibu biasanya meskipun lagi kerja, kalau pas memang sempat untuk langsung ngejawab, itu pasti langsung ngejawab. Tapi kalau memang butuh waktu ngetiknya panjang, ya biasanya ibu read doang. Habis itu nanti ya kalau ada waktu lebar gitu. Gitu ya untuk aturan tanya jawabnya. Jadi nggak dilarang bertanya, tapi ya memang kita ngeharapin kalian bisa ini apa bertanya sebanyak mungkin yang memang belum kalian mengerti atau perlu diskusi, tapi itu ya ingat waktu dan tempatnya aja. Oke ya, bisa dipahami ya, Paham, Bu. Dava dan teman-temannya, Dava, Tengku, Siap, Bu. ini siapa lagi nih? Oke. Riyandi, oke ya. Ya, untuk malam ini sepertinya itu dulu pertanyaan. Ibu ulangi lagi, silahkan sampaikan di WhatsApp grup masing-masing. Kita akan bahas lanjutannya di WhatsApp grup. Dan silahkan untuk memperbaiki, mengupdate tugas-tugasnya yang tadi Ibu sampaikan. Semoga pekan depan kita bisa kembali bertemu dalam keadaan yang sehat. Kemudian yang paling penting tidak loyo lagi, tidak lemas, dan bahagia. Itu yang paling penting ya. Jadi kalian harus Atas bahagia. kesempatan, Kalau Bu. masih muda harus positif dan bahagia. Banyak-banyak bahagia lah teman-teman. Kurang tidur, Bu. Iya, Laksana. kalau kurang tidur, nih gimana nih Bu Anis kalau kurang tidur? Ibu Anis sama Ibu ini selalu kurang tidur sebenarnya. Jangan terlalu dipaksain, Bu. Jangan terlalu dipaksain. Ya, sebenarnya nggak ada yang dipaksain. Yang Ibu pengen sampaikan itu adalah kita semua sebenarnya kalau ingin memaksimalkan sesuatu ya pasti ada yang dikorbanin. Ya, salah satunya itu ya biasanya mengurangi tidur, tapi teman. Kalau kalian mengurangi tidur demi menyelesaikan tugas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mengurangi tidur untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, ya itu yang memaksakan diri. Ya ini kalau pandangannya ibu ya, ya gitu ya, oke. Nah sebelum kita mengakhiri, yuk kita foto-foto dulu. Yang belum open kamera, silakan open kamera dulu. Yang mau cuci muka, silakan cuci muka dulu. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Nih, siapa nih? Cindy, Naufal, kemudian siapa lagi nih? Raffi, Tri. Kalau jaringannya kurang bagus, nggak apa-apa, off cam. Tapi kalau memungkinkan, sebaiknya on cam ya, supaya absen. Oke, udah ya. Hitung, ini ada 4 slide di layarnya Ibu, dan Ibu tidak tahu kalian ada di slide keberapa. Jadi, tetap senyum aja. Setiap diklik, senyum aja ya. Oke, ini slide pertama. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, slide kedua ini masih loading. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3.
Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Nah, oke. Sudah ya untuk sesi foto-fotonya. Ya, Bu. Sekali lagi, oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman sudah hadir pada pertemuan malam ini. Semoga apa yang kita sharingkan malam ini bisa dipahami dengan baik dan diterapkan dalam tugas-tugasnya, baik tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kerja juga mungkin ada nih yang bisa sedikit demi sedikit di apa disamakan dengan apa yang dikerjakan sekarang ya. Itu aja yang ingin Ibu sampaikan. Em, Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk diingatkan ya teman-temannya. Oke, itu aja Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih banyak, Bu. Kasih Bu, izin live ya Bu Bu. ya. Bu. Ya, silakan Lev. Oke, sip. Ini kalau yang ini mereka langsung live aja nih. Kelas yang kemarin nggak tahu dia nungguin apa nggak live. Bisa di-kick dulu, Bos. Ya silahkan live Nunggu teman-teman. nasi Ini kotak, Bu. udah nggak ada lagi sesi setelah ini. Ada Ini udah nasi nggak, larut Bu? ya, kalian istirahat untuk lanjut aktivitasnya besok ya. Selamat